Los Angeles yang biasanya gemerlap dengan cahaya malam kini dipenuhi kobaran api dan sirene darurat. Malam itu, aku berdiri di tengah kegelapan, menyaksikan rumah besar milik mertuaku, Marcel, dilalap api tanpa ampun. Aku merasa tubuhku membeku, meskipun panas dari kebakaran itu menyengat kulitku. Marcel masih di dalam, terperangkap, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Aku adalah Anna, seorang perempuan yang selalu berusaha mempertahankan pernikahanku dengan Jody, meskipun seringkali rasanya seperti berjalan di atas duri. Pernikahan kami sudah tidak seperti dulu. Entah sejak kapan, tetapi mungkin semuanya berubah ketika aku mulai merasakan ketegangan yang selalu diciptakan oleh Marcel. Marcel adalah tipe mertua yang suka mengontrol. Dia memandangku sebagai perempuan yang tidak cukup baik untuk anaknya. Baginya, aku hanyalah seorang istri yang gagal memenuhi ekspektasinya. Setiap keputusanku, setiap langkahku, selalu salah di matanya. "Kenapa kamu tidak belajar masak seperti istri-istri lainnya?" Begitu kata-katanya saat aku hanya bisa membawa makanan pesanan untuk makan malam keluarga. Perempuan yang baik itu tahu cara menyenangkan suaminya. Aku mencoba mengabaikan komentar-komentar pedasnya, tetapi lama-kelamaan, itu mulai menghancurkan rasa percaya diriku. Apalagi, Jody, yang seharusnya menjadi pendukungku, seringkali diam saja. Hingga suatu hari, aku menemukan sesuatu yang menghancurkan seluruh duniaku. Aku sedang membersihkan kamar kami ketika sebuah pesan masuk ke ponsel Jody yang tergeletak di atas meja. Aku bukan tipe istri yang suka mengintip isi ponsel suami, tetapi pesan itu muncul di layar dengan jelas. "Aku rindu kamu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Pengirimnya bernama Ratna. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu aku tidak boleh langsung berprasangka, tetapi pesan itu terasa begitu jelas. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan-pesan lainnya. Ternyata, ini bukan pertama kalinya mereka bertukar pesan mesra. Foto-foto dan kata-kata yang kukira hanya akan kutemukan dalam cerita orang lain kini ada di depanku. Aku merasa seperti ditikam dari belakang. Jody, pria yang pernah aku percayai sepenuh hati, kini memiliki perempuan lain dalam hidupnya. Dan Ratna bukan sekadar orang biasa. Dia adalah wanita muda yang memikat, dengan pesona yang jauh dari kehidupanku yang sederhana. Aku tidak tahu bagaimana caranya berhadapan dengan Jody setelah itu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Aku harus bertanya langsung kepadanya, meskipun itu berarti membuka luka yang lebih dalam. Malam itu, ketika Jody pulang, aku menunggunya di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi aku tidak peduli. Aku tahu ini bukan saatnya untuk merasa iba. "Ada yang ingin aku bicarakan," kataku dengan suara yang berusaha tenang. Jody mengangkat alisnya, tampak sedikit terkejut. "Apa yang terjadi?" Aku menghela napas panjang sebelum mengeluarkan ponselnya dari saku bajuku. Aku meletakkannya di atas meja, dengan layar yang masih menampilkan pesan-pesan Ratna. "Siapa dia?" tanyaku dengan suara yang lebih rendah daripada yang aku inginkan. Wajah Jody berubah pucat. Dia mencoba mengambil ponselnya, tetapi aku menahannya. "Jawab aku. Siapa dia?" "Anna, dengarkan aku," katanya. Suaranya terdengar gelisah. "Tidak ada yang perlu didengarkan. Kamu sudah mengkhianati aku." Air mata mulai menggenang di mataku. Jody terdiam sejenak sebelum akhirnya mengakui semuanya. Ratna adalah selingkuhannya. Mereka bertemu di Los Angeles ketika Jody melakukan perjalanan bisnis beberapa bulan lalu. Semua alasan lembur, semua alasan perjalanan mendadak, semuanya hanyalah kebohongan untuk menutupi hubungan terlarang mereka. Aku merasa hancur. Perasaan dikhianati ini terlalu menyakitkan untuk dijelaskan. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat. Aku ingin membencinya, tetapi hati ini masih mencintainya. "Kamu tidak memahaminya, Anna," kata Jody akhirnya. "Aku merasa kita sudah semakin jauh. Aku merasa kamu tidak lagi peduli padaku." "Aku tidak peduli," aku hampir tertawa mendengar itu. "Aku melakukan segalanya untuk kita, Jody.
Aku bertahan meskipun ibumu selalu memperlakukanku seperti sampah. Aku mencoba untuk menjadi istri yang baik, meskipun kamu tidak pernah mendukungku. Dan ini balasanmu. Jody hanya bisa menunduk. Malam itu, aku tidur sendirian di kamar tamu. Aku tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan kami, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh ini. Namun, semua masalahku dengan Jody tampak kecil dibandingkan tragedi yang terjadi beberapa hari kemudian. Rumah Marcel, yang menjadi simbol kekuasaan dan pengaruhnya, habis dilalap api dalam kebakaran hebat. Saat itu aku mendengar kabar bahwa Marcel tidak sempat menyelamatkan diri. Ketika aku mendengar berita itu, aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Aku merasa lega karena dia tidak lagi bisa menyakiti hidupku, tetapi di sisi lain, aku merasa bersalah karena merasa seperti itu. Marcel mungkin adalah seorang mertua yang kejam, tetapi dia tetap manusia. Namun, tragedi ini juga membuka lembaran baru dalam hidupku dan Jody. Aku tahu kebakaran ini akan mengguncang semuanya. Entah ini menjadi akhir dari hubungan kami, atau justru awal dari sesuatu yang baru. Aku tidak tahu apa yang menunggu di depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku harus mempersiapkan diriku untuk menghadapi semuanya. Setelah kebakaran besar itu, hidup kami berubah drastis. Marcel meninggalkan banyak warisan, tetapi juga banyak masalah. Rumah besar yang dulunya menjadi pusat kendali hidupnya kini hanya tinggal puing. Sementara itu, Jody tampak terpukul oleh kematian ibunya. Bagaimanapun, dia adalah anak satu-satunya, dan kehilangan Marcel tampaknya membuatnya lebih rapuh daripada yang pernah aku lihat sebelumnya. Namun, aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi sebelum kebakaran itu. Hubungan Jody dengan Ratna masih membayangi pikiranku, menghantui setiap percakapan dan interaksi kami. Aku mencoba menahan diriku untuk tidak mengungkitnya, tapi semakin hari, aku semakin sulit menahan rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Suatu sore, saat kami sedang duduk di ruang tamu, aku melihat Jody sibuk dengan ponselnya. Dia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Rasa penasaranku mengalahkan semua logika, dan aku akhirnya bertanya dengan suara yang berat. "Kamu masih berhubungan dengannya?" tanyaku. Jody terdiam, menatapku sejenak sebelum menaruh ponselnya di meja. "Ana, aku sudah bilang padamu, aku akan menyelesaikan semuanya." "Menyelesaikan? Maksudmu bagaimana? Apa kamu sudah memutuskan hubungan itu, atau kamu hanya mencoba menyembunyikannya dariku?" Dia menghela napas panjang, seolah kelelahan dengan percakapan ini. "Aku butuh waktu, Ana. Kamu tidak tahu bagaimana perasaanku sekarang. Kehilangan ibu, menghadapi semua ini." "Kehilangan ibu? Kamu serius?" Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Kamu berbicara seolah-olah aku tidak pernah kehilangan apa-apa, Jody. Kamu lupa bahwa aku kehilangan kepercayaan pada suamiku sendiri." Dia tidak menjawab, hanya menatap ke lantai seolah mencari jawaban di sana. Beberapa hari kemudian, aku menemukan jawaban yang kutakutkan. Saat Jody sedang mandi, ponselnya berdering, dan nama Ratna muncul di layar. Aku tidak bisa menahan diri. Aku mengangkat panggilan itu. "Jody, aku ingin kita bertemu lagi." Suara Ratna terdengar lembut namun penuh keyakinan. "Aku hamil." Aku merasakan dunia seakan runtuh di atas kepalaku. Tubuhku terasa gemetar, dan ponsel hampir terlepas dari tanganku. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya mendengar suara Ratna di seberang sana mengucapkan kata-kata yang menghancurkan hatiku. "Jody, kamu mendengarkan? Ini anak kita." Aku menutup telepon tanpa berkata sepatah kata pun. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Ratna hamil. Perempuan yang merebut suamiku, yang menghancurkan pernikahanku, kini membawa anak dari pria yang seharusnya menjadi milikku. Ketika Jody keluar dari kamar mandi, aku berdiri di hadapannya, memegang ponselnya. Aku tidak bisa menahan amarahku lagi. "Dia hamil," kataku, suaraku gemetar. Jody tampak terkejut, tetapi dia tidak menyangkal. Dia hanya menatapku dengan tatapan bersalah yang membuatku semakin marah. "Kamu tahu apa artinya ini, Jody? Kamu tidak hanya mengkhianatiku. Kamu juga membuat perempuan itu menjadi bagian dari hidup kita selamanya." "Ana,
Dengarkan aku. Jody mencoba menjelaskan, tetapi aku mengangkat tanganku untuk menghentikannya. Aku tidak ingin mendengar apa-apa lagi. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Sekarang, aku hanya ingin tahu satu hal, apa yang akan kamu lakukan? Jody terdiam, dan aku tahu jawabannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau mungkin dia tidak ingin melakukannya. Aku pergi ke kamar, mencoba menenangkan diri. Namun, pikiranku terus berputar, memikirkan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Apakah aku harus tetap bertahan dalam pernikahan ini, atau aku harus melepaskannya dan memulai hidup baru? Malam itu, aku duduk di balkon, memandang ke langit malam yang gelap. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Tetapi di dalam diriku, ada suara kecil yang mulai tumbuh, mengatakan bahwa aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Aku tidak bisa terus membiarkan Jody dan Ratna menghancurkan kebahagiaan yang pernah aku miliki. Aku harus membuat keputusan, dan aku harus melakukannya segera. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan pengacara. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Jika Jody tidak bisa memilih, maka aku akan memilih untuknya. Namun, sebelum aku sempat melanjutkan langkahku, sebuah kejutan lain datang. Ratna muncul di depan pintu rumah kami, membawa berita yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, ketukan di pintu depan terdengar begitu keras, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak. Aku yang masih berusaha menenangkan diri setelah malam penuh air mata, berjalan perlahan ke arah pintu. Jody sedang tidak di rumah, katanya pergi untuk mencari udara segar. Tapi aku tahu, dia mungkin pergi untuk menghindar dariku. Ketika aku membuka pintu, dunia rasanya berhenti sejenak. Di hadapanku berdiri seorang perempuan dengan perut yang mulai membuncit, wajahnya dipenuhi rasa gugup, namun sorot matanya terlihat tegas. Itu adalah Ratna. "Ana, aku perlu bicara," katanya, suaranya tenang tapi penuh ketegangan. Aku hampir tidak percaya. Perempuan ini, yang telah menghancurkan pernikahanku, kini berdiri di depan pintuku, meminta waktu untuk berbicara. Aku ingin menutup pintu itu di wajahnya, tapi ada sesuatu dalam caranya memandangku yang membuatku menahan diri. "Bicara apa?" tanyaku dengan nada dingin. "Ini penting. Tolong, aku tidak tahu harus kemana lagi." Aku ragu-ragu, tetapi akhirnya membiarkannya masuk. Ratna duduk di sofa ruang tamu, sementara aku tetap berdiri, menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Aku tahu kamu pasti membenciku," katanya sambil meremas-remas tangannya. "Aku tidak punya alasan untuk membela diriku sendiri. Aku tahu apa yang aku lakukan salah." "Kalau begitu, kenapa kamu lakukan?" potongku tajam. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Aku tidak berniat menghancurkan pernikahan kalian. Jody, dia bilang dia tidak bahagia. Dia bilang kalian sudah tidak saling mencintai." Aku merasakan amarahku membara. Jody bilang apa saja untuk membuat semuanya terdengar seperti kesalahan orang lain. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu ikut dalam pengkhianatan ini. Ratna mengangguk pelan, menerima setiap kata yang kuucapkan. "Aku tahu, tapi ini bukan tentang itu lagi. Ini tentang bayi ini." Dia menatap perutnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang menyerupai ketakutan di matanya. "Apa maksudmu?" tanyaku. "Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Jody bilang dia akan mendukungku, tapi sekarang dia mulai menjauh. Aku tidak tahu harus kemana, Ana. Aku tidak punya siapa-siapa." Aku merasa seperti dihantam oleh kenyataan yang begitu besar. Ratna, perempuan yang merebut suamiku, kini datang memohon bantuan dariku. Ini adalah situasi yang tidak pernah kubayangkan, bahkan dalam mimpi terburukku sekalipun. "Kamu datang ke sini untuk apa, Ratna?" Suaraku gemetar, campuran antara marah dan bingung. "Aku hanya ingin Jody bertanggung jawab," katanya dengan suara lirih. "Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi aku tidak punya pilihan." Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau.
Bagaimana bisa dia berpikir aku bisa membantunya? Bagaimana bisa dia berharap aku menjadi penyelamatnya setelah semua yang terjadi? Namun, sebelum aku sempat menjawab, suara mobil terdengar dari luar. Pintu depan terbuka, dan Jody masuk dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya berubah drastis ketika melihat Ratna duduk di sofa kami. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya penuh tekanan. Ratna berdiri, menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Aku tidak punya pilihan, Jody. Kamu tidak menjawab teleponku. Aku tidak tahu harus kemana lagi." Jody mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Ini rumahku dan Ana. Aku tidak bisa menahan diriku lagi." "Rumah kita, Jody? Kamu serius? Kamu bahkan tidak menghormati rumah ini ketika kamu membawa perempuan lain ke dalam hidup kita." Jody terdiam, terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ratna memotong suasana tegang itu. "Jody, aku tidak peduli dengan apapun lagi. Aku hanya ingin tahu apa rencanamu. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri." Jody tampak gelisah, seperti seseorang yang terpojok. Aku akan bertanggung jawab. Tapi aku butuh waktu." Aku tertawa sarkastik. "Waktu? Itu saja yang selalu kamu katakan. Kamu pikir semua ini bisa diselesaikan dengan waktu?" Ratna mulai menangis, dan aku merasa seperti berada di tengah drama yang tidak pernah kuinginkan. Aku tidak tahu siapa yang lebih menyedihkan, aku, yang dikhianati, atau Ratna, yang kini menjadi bagian dari kekacauan ini. "Cukup," kataku akhirnya, suaraku lebih tegas dari yang pernah kudengar sebelumnya. "Aku sudah cukup dengan semua ini. Jody, jika kamu tidak bisa mengambil keputusan, maka aku yang akan mengambilnya." Jody menatapku dengan tatapan penuh ketakutan. "Ana, tunggu." "Tidak, Jody. Aku sudah selesai menunggu. Aku tidak akan hidup seperti ini lagi." Aku berbalik ke arah Ratna. "Kamu ingin Jody bertanggung jawab? Silakan. Tapi aku tidak akan menjadi bagian dari ini lagi." Aku berjalan ke kamar, mengunci diri di dalam, dan membiarkan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya mengalir deras. Aku tahu, hidupku akan berubah setelah ini. Tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar, aku bisa mendengar suara Jody dan Ratna yang saling bersahutan, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku tahu aku harus mengambil langkah besar untuk melepaskan diriku dari semua ini, dan aku siap melakukannya. Setelah malam yang penuh emosi itu, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah sementara. Aku mengemasi beberapa pakaian, mengambil dokumen penting, dan meninggalkan catatan singkat untuk Jody. "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Jangan cari aku." Aku pergi ke rumah sahabatku, Lila, yang selalu menjadi tempat pelarianku saat segalanya terasa terlalu berat. Saat aku tiba, dia langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Ana, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir, membimbingku masuk ke ruang tamu. Aku duduk di sofa, mencoba menahan tangis yang kembali mendesak keluar. "Jor, dia tidak berubah, Lila. Dan Ratna, dia datang ke rumah kami, mengaku hamil. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Lila memelukku erat, memberikan kehangatan yang sangat kubutuhkan saat itu. "Kamu tidak sendirian, Ana. Aku di sini untukmu. Apa yang kamu rencanakan sekarang?" "Aku tidak tahu," jawabku jujur. "Aku merasa seperti kehilangan arah. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, tapi aku juga tidak yakin apakah aku sanggup meninggalkan semuanya." Lila menghela napas panjang. "Kadang, meninggalkan itu bukan tanda kelemahan, Ana. Justru itu tanda kekuatan. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini." Hari-hari berlalu dengan lambat. Aku mencoba menata pikiranku, tetapi bayangan Jody dan Ratna terus menghantui. Suatu sore, Jody akhirnya menelepon. Aku hampir tidak ingin mengangkatnya,
Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa aku harus mendengar apa yang ingin dia katakan. Ana, aku tahu aku salah, katanya tanpa basa-basi. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku terdiam, mendengarkan suaranya yang terdengar tulus. Namun, ingatan tentang semua pengkhianatannya menghentikanku untuk langsung percaya. Bagaimana aku tahu kamu serius, Jody? Tanyaku akhirnya. Bagaimana aku tahu kamu tidak akan mengulanginya lagi? Aku akan melakukan apa saja, Ana. Apapun yang kamu minta. Aku bahkan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Ratna. Aku akan bertanggung jawab pada anak itu, tapi aku tidak akan bersamanya. Dan bagaimana dengan aku, Jody? Bagaimana kamu akan memperbaiki semua luka yang sudah kamu buat? Dia terdiam, dan aku tahu dia tidak punya jawaban. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat dari pengacara Jody. Dia mengajukan kesepakatan mediasi, sebuah langkah untuk menunjukkan keseriusannya memperbaiki hubungan kami. Aku tidak yakin apakah ini keputusan yang tepat, tetapi aku setuju untuk bertemu dengannya di kantor pengacara. Saat kami bertemu, Jody tampak lebih tenang daripada yang aku duga. Dia memulai pembicaraan dengan permintaan maaf yang panjang, menjelaskan betapa dia menyesali semua yang telah dia lakukan. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Ana, katanya, tapi aku ingin memperbaiki masa depan kita. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku menatapnya, mencoba membaca ketulusannya. Kamu bilang ingin bertanggung jawab pada anak Ratna. Bagaimana rencanamu untuk melakukan itu tanpa melibatkan dia dalam hidup kita? Aku akan mendukung anak itu secara finansial, tapi hubungan dengan Ratna selesai. Aku sudah menjelaskan semuanya padanya, jawab Jody dengan nada tegas. Meski hatiku masih dipenuhi keraguan, ada bagian kecil dari diriku yang ingin percaya padanya. Bagian kecil yang masih mencintai pria yang dulu pernah membuatku merasa paling dicintai di dunia. Namun, pertemuan itu tidak membawa kepastian. Aku kembali ke rumah Lila dengan pikiran yang semakin kacau. Lila, yang selama ini menjadi tempat curhatku, menyarankan agar aku mengambil waktu lebih lama untuk memikirkan semuanya. Kamu tidak harus mengambil keputusan sekarang, Ana, katanya. Berikan dirimu waktu. Apapun yang kamu pilih, pastikan itu untuk kebahagiaanmu sendiri. Aku mengikuti saran Lila, mencoba fokus pada diriku sendiri. Aku mulai pergi ke kelas yoga, membaca buku, dan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang membuatku bahagia. Perlahan, aku mulai merasakan kembali kekuatan yang hilang. Di tengah proses ini, Jody terus berusaha mendekatiku. Dia mengirim pesan setiap hari, menanyakan kabarku, mencoba menunjukkan bahwa dia berubah. Tapi aku tahu, tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Sementara itu, kabar tentang Ratna mulai meredup. Dia tidak lagi menghubungi Jody, dan aku tidak mendengar apapun tentangnya. Aku tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk, tetapi aku memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam. Pada akhirnya, aku tahu bahwa keputusan ada di tanganku. Apakah aku akan memberikan Jody kesempatan kedua, atau aku akan melepaskan semuanya dan memulai hidup baru? Malam itu, saat aku duduk di balkon rumah Lila, memandangi langit malam yang penuh bintang, aku akhirnya menemukan jawabanku. Keputusan yang kutemukan malam itu membuat hatiku sedikit lebih ringan, meski aku tahu jalannya masih panjang. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Jody secara langsung, sekali lagi, untuk memastikan bahwa dia benar-benar serius memperbaiki semuanya. Aku tahu, memberi kesempatan kedua bukan hanya soal cinta, tapi juga keberanian untuk memulai dari awal. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat rumah Lila. Jody sudah menungguku dengan wajah yang tampak tegang. Saat aku duduk, dia segera berbicara, seolah-olah takut kehilangan kesempatan untuk menyampaikan semuanya. Aku tahu aku telah menghancurkanmu, Ana. Aku tidak akan pernah bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin mencoba membangun sesuatu yang lebih baik. Aku hanya butuh kamu untuk percaya lagi, katanya.
Aku menatapnya lekat-lekat. Percaya itu bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam sehari, Jody. Semua ini butuh waktu. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku mau kita bicara dari hati ke hati. Jody mengangguk, tampak lega. Aku akan melakukan apapun, Anna. Aku hanya ingin kita punya kesempatan lagi. Pembicaraan kami berlangsung lama, melewati sore hingga menjelang malam. Jody menceritakan bagaimana dia merasa kehilangan arah selama beberapa tahun terakhir. Dia mengakui bahwa kesalahannya adalah mencari pelarian pada Ratna, sesuatu yang sekarang dia sesali lebih dari apapun. Aku bodoh, Anna, katanya, suaranya bergetar. Aku tidak menghargai apa yang kita miliki. Tapi aku ingin memperbaikinya, bukan hanya untukmu, tapi juga untukku sendiri. Namun, di tengah percakapan kami yang serius, aku menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang aku dan Jody. Ada sosok lain yang tak kalah penting dalam cerita ini, Ratna. Perempuan itu, yang kini sedang mengandung, tetap menjadi bagian dari kehidupan Jody, dan itu sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Aku hanya punya satu syarat, Jody, kataku akhirnya. Kalau aku memberi kamu kesempatan ini, kamu harus bisa menjaga batas dengan Ratna. Aku tidak akan menerima jika dia masih menjadi bagian dari hidup kita lebih dari apa yang diperlukan. Jody mengangguk cepat. Aku sudah memutuskan segalanya dengannya, Anna. Aku hanya akan bertanggung jawab pada anak itu, tidak lebih. Aku akan melihat tindakanmu, bukan hanya mendengar kata-katamu, jawabku tegas. Hari-hari berikutnya, aku kembali ke rumah untuk memulai proses yang tidak mudah ini. Rumah yang dulu terasa hangat kini dipenuhi kenangan pahit yang sulit dihapus. Namun, aku bertekad untuk mencoba. Jody menunjukkan usahanya dengan cara yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mulai lebih terbuka tentang perasaannya, menunjukkan perhatian yang selama ini hilang. Dia bahkan mengusulkan untuk ikut sesi konseling pernikahan, sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Sementara itu, kabar tentang Ratna kembali muncul. Aku mendengar dari Jody bahwa dia telah pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, jauh dari semua kekacauan ini. Meskipun aku masih merasa marah dan terluka, ada bagian kecil dari diriku yang merasa lega. Setidaknya, aku tidak perlu menghadapi kehadirannya setiap hari. Namun, konflik tidak sepenuhnya berakhir. Ada malam-malam di mana aku terbangun dengan rasa takut dan ragu, bertanya-tanya apakah aku membuat keputusan yang benar. Ada saat-saat di mana bayangan Ratna dan Jody bersama kembali menghantuiku, membuatku sulit percaya pada perubahan yang Jody coba tunjukkan. Tetapi, di tengah semua itu, aku menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih sehat, melibatkan diriku dalam aktivitas yang membuatku bahagia. Aku juga mulai menulis, mencurahkan semua emosi yang sulit kuungkapkan menjadi kata-kata. Jody, di sisi lain, terus berusaha meyakinkanku bahwa dia benar-benar berubah. Dia mulai terlibat lebih banyak dalam kehidupanku, mencoba mengembalikan kepercayaan yang hilang. Kami menghadiri konseling secara rutin, dan perlahan, aku mulai melihat secercah harapan di tengah luka yang mendalam. Namun, babak baru ini tidak serta-merta berakhir dengan mudah. Ratna, meskipun telah pergi, tetap menjadi bagian dari hidup Jody melalui anak yang akan lahir. Aku tahu, tantangan ini akan terus ada. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku tidak lagi sendirian menghadapi semua ini. Malam itu, ketika aku dan Jody duduk di ruang tamu, berbicara tentang rencana masa depan, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam diriku. Aku mulai percaya bahwa meskipun perjalanan ini sulit, aku memiliki kekuatan untuk melewatinya. Terima kasih, Anna, kata Jody pelan, untuk memberiku kesempatan ini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa kata-kata itu benar-benar tulus. Jangan sia-siakan, Jody. Karena ini adalah yang terakhir. Dia mengangguk, dan dalam keheningan malam itu, kami berdua tahu bahwa perjalanan kami baru saja dimulai. Waktu berlalu,
membawa serta luka-luka yang perlahan mulai sembuh. Jody terus berusaha membuktikan keseriusannya, dan aku, meski masih merasa was-was, mulai merasakan adanya perubahan nyata dalam dirinya. Tapi, aku juga tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Hubungan kami masih diuji oleh keberadaan Ratna dan anak yang dia kandung. Suatu pagi, telepon rumah kami berdering. Jody mengangkatnya, dan aku memperhatikan dari ruang makan. Wajahnya berubah tegang saat mendengar suara di ujung telepon. Ketika dia menutup telepon, dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu dari rumah sakit, katanya. Ratna masuk ke ruang darurat. Dia mengalami komplikasi kehamilan. Aku tertegun. Meski aku tidak memiliki hubungan baik dengannya, aku tidak bisa mengabaikan rasa kemanusiaan dalam diriku. Kamu harus pergi menemuinya, kataku pelan. Jody mengangguk, lalu bergegas pergi. Aku duduk sendirian di rumah, merenungi semua yang telah terjadi. Meski aku mencoba menenangkan diri, pikiranku terus berputar. Apa yang akan terjadi jika sesuatu buruk menimpa Ratna? Bagaimana itu akan memengaruhi hubungan kami? Beberapa jam kemudian, Jody kembali dengan kabar bahwa Ratna telah melahirkan prematur. Bayinya, seorang perempuan kecil, berada di inkubator, berjuang untuk bertahan hidup. Ratna sendiri dalam kondisi lemah, tetapi stabil. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyaku. Jody menarik napas panjang. Aku akan memastikan anak itu mendapat perawatan yang baik. Tapi aku juga ingin kamu tahu, Anna, bahwa aku tidak akan membiarkan ini menghancurkan kita lagi. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari ketulusan di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa dia sungguh-sungguh. Hari-hari berlalu, dan meski terasa berat, aku mencoba mendukung Jody dalam proses ini. Dia sering mengunjungi rumah sakit untuk melihat bayi itu, sementara aku tetap menjaga jarak, mencoba melindungi diriku dari luka yang lebih dalam. Namun, suatu hari, Jody memintaku untuk menemaninya. Anna, aku ingin kamu ikut. Aku ingin kamu melihat bahwa ini tidak akan mengubah apa yang kita miliki. Aku butuh kamu di sisiku, katanya dengan nada memohon. Aku ragu, tetapi akhirnya setuju. Ketika kami tiba di rumah sakit, aku merasa gugup. Aku tidak tahu apa yang akan aku rasakan saat melihat bayi itu, hasil dari pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Ketika kami masuk ke ruang NICU, aku melihat bayi itu untuk pertama kalinya. Dia begitu kecil, begitu rapuh, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuat hatiku tersentuh. Aku tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu, tetapi aku merasa ada ikatan yang aneh. Dia butuh dukungan kita, Anna, kata Jody pelan. Aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kita bisa melalui ini bersama. Aku mengangguk, meski hatiku masih penuh dengan pertentangan. Beberapa bulan kemudian, bayi itu akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Ratna, yang kini dalam kondisi lebih baik, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, meninggalkan anak itu di bawah tanggung jawab Jody. Aku tidak sanggup merawatnya sendiri, kata Ratna saat berbicara dengan Jody. Tapi aku tahu dia akan lebih baik bersamamu. Keputusan itu membawa perubahan besar dalam hidup kami. Jody, dengan bantuan seorang pengasuh, mulai merawat bayi itu. Aku, meski awalnya merasa canggung, perlahan mulai menerima kehadirannya. Pada akhirnya, hubungan kami tidak kembali seperti dulu. Tapi itu tidak berarti kami gagal. Kami menemukan cara baru untuk saling mencintai, untuk saling mendukung meski ada luka yang tidak bisa sepenuhnya sembuh. Bayi itu, yang kami beri nama Lila, menjadi simbol dari perjalanan kami yang penuh liku. Dia membawa cahaya ke dalam kehidupan kami yang pernah gelap. Beberapa tahun kemudian, aku dan Jody duduk bersama di taman, melihat Lila bermain di antara bunga-bunga. Meski hidup tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, aku merasa damai. Terima kasih, Anna, kata Jody, menggenggam tanganku. Untuk semua yang telah kamu lalui bersamaku. Aku tersenyum, menatap mata pria yang pernah membuatku merasa hancur tetapi juga memberiku alasan untuk tetap berjuang. Kita sudah melalui banyak hal.
dan aku percaya kita bisa melewati apapun bersama. Malam itu, saat aku menatap langit penuh bintang, aku merasa lega. Meski perjalanan ini sulit, aku tahu bahwa aku telah menemukan kekuatan dalam diriku untuk tetap berdiri, untuk tetap mencintai, dan untuk tetap percaya bahwa hidup, meski tidak sempurna, selalu memberi kesempatan baru untuk bahagia. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa serta perubahan besar dalam hidup kami. Lila tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan penuh kasih. Meski awalnya kehadirannya membawa luka dalam hatiku, perlahan dia menjadi pengingat akan kekuatan cinta dan pengampunan. Aku dan Jody terus menjalani pernikahan kami dengan hati-hati. Kami sadar bahwa luka masa lalu tidak akan hilang sepenuhnya, tetapi kami memilih untuk melihat ke depan, bukan terus-menerus terjebak dalam bayangan yang menyakitkan. Namun, meskipun kami berusaha, jalan kami tidak selalu mulus. Ada saat-saat ketika keraguan menyelinap kembali, terutama ketika aku teringat pada pengkhianatan yang hampir menghancurkan hidupku. Salah satu momen yang mengubah semuanya terjadi pada ulang tahun kelima Lila. Kami mengadakan pesta kecil di halaman belakang rumah, mengundang beberapa teman dan tetangga. Saat Lila memotong kue ulang tahunnya, aku melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Itu adalah kebahagiaan yang murni, tanpa beban, tanpa bayang-bayang masa lalu. Setelah pesta selesai dan tamu-tamu mulai pulang, Jody mendekatiku. Dia memegang tanganku erat, wajahnya serius. "Ana, aku ingin kamu tahu sesuatu," katanya. Aku menatapnya, merasa ada sesuatu yang penting dalam nada suaranya. "Aku tahu selama ini aku tidak sempurna. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang mungkin masih sulit untuk mempercayai aku sepenuhnya. Tapi aku ingin kamu tahu, setiap hari aku berusaha menjadi pria yang lebih baik, untukmu, untuk kita, dan untuk Lila." Air mataku mengalir tanpa bisa kuhentikan. Kata-katanya, meski sederhana, memiliki bobot yang mendalam. "Jody, aku tahu. Aku melihat usahamu setiap hari, dan meski sulit, aku juga mencoba untuk memaafkan dan melangkah maju. Kita telah melalui begitu banyak hal, dan aku percaya, selama kita terus berjuang bersama, kita bisa mengatasi apapun." Dia menarikku ke dalam pelukannya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa kami benar-benar berada di jalur yang sama. Setelah ulang tahun itu, hubungan kami semakin membaik. Kami mulai lebih banyak meluangkan waktu bersama sebagai keluarga, melakukan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Aku juga mulai kembali menulis, sebuah hobi yang dulu kutinggalkan ketika hidupku terasa terlalu berat. Menulis membantuku menyembuhkan diri, memberiku ruang untuk mengungkapkan apa yang sulit diucapkan. Namun, kehidupan tidak selalu memberi kami waktu untuk bersantai. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Ratna, yang telah lama meninggalkan kami, menghubungi Jody melalui surat. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Lila untuk terakhir kalinya sebelum pergi ke luar negeri. Awalnya, aku merasa ragu. Luka lama yang hampir sembuh kembali terasa perih. Tetapi setelah berbicara dengan Jody, aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang Lila, dan haknya untuk mengenal asal-usulnya. Kami memutuskan untuk mengizinkan pertemuan itu. Hari itu, kami membawa Lila ke sebuah taman yang tenang. Ratna sudah menunggu di sana, tampak lebih tenang dan dewasa dari yang kuingat. "Terima kasih, Ana," katanya ketika kami bertemu. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu." Aku hanya mengangguk. Meski masih ada rasa sakit, aku memilih untuk memikirkan apa yang terbaik untuk Lila. Pertemuan itu berlangsung singkat tetapi penuh makna. Ratna berbicara dengan Lila, memberikan sebuah kalung kecil sebagai kenang-kenangan. Saat kami berpisah, aku melihat air mata mengalir di wajah Ratna. "Jagalah dia baik-baik," katanya kepada Jody. "Dia adalah harta yang paling berharga yang pernah aku miliki." Setelah pertemuan itu, aku merasa ada beban yang terangkat dari dadaku. Mungkin, memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diriku sendiri. Aku tidak ingin terus terperangkap dalam masa lalu. Waktu terus berjalan, dan akhirnya,
Aku dan Jody menemukan kebahagiaan yang stabil. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pilihan yang kami buat setiap hari. Kami memilih untuk tetap bersama, untuk saling mendukung, dan untuk membangun kembali apa yang pernah hancur. Malam itu, ketika aku menidurkan Lila, dia memelukku erat. "Ibu, aku bahagia," katanya dengan senyuman polosnya. Aku tersenyum, merasa hatiku hangat. "Ibu juga, sayang." "Ibu sangat bahagia." Ketika aku dan Jody duduk bersama di ruang tamu, aku menyadari sesuatu. Meski perjalanan kami penuh dengan luka dan kesulitan, kami berhasil menemukan cahaya di tengah kegelapan. "Aku mencintaimu, Anna," kata Jody tiba-tiba, memecah keheningan. Aku menatapnya, merasa air mataku mulai mengalir lagi. "Aku juga mencintaimu, Jody. Terima kasih karena tidak menyerah pada kita." Kami saling berpelukan, dan malam itu, aku tahu bahwa kami telah menemukan akhir yang bahagia. Hidup memang tidak sempurna, tetapi aku percaya, selama kami bersama, kami bisa menghadapi apapun.